Selamat malam, Romo Andreas dan Bapak Ibu terkasih. Terima kasih atas kehadirannya di acara yang diadakan oleh komunitas KKI Satora yang berlokasi di Bojong Indah, Jakarta Barat. Sebelum kita mulai acara kita malam ini, saya informasikan dulu susunan acara dan teman-teman yang membantu kita malam ini. Untuk lagu pembuka malam ini akan dinyanyikan oleh Saudari Paulina, kemudian doa pembuka dan doa tobat yang dipimpin oleh Romo Andreas. Setelah itu Ibu Jo Maria akan membacakan intensi doa yang masuk, dilanjutkan dengan lagu Yesus Engkau Andalanku kembali oleh Saudari Paulina. Dan kemudian kita akan masuk ke doa koronka. Malam ini doa pembuka Bapa Kami dan Salam Maria, serta Aku Percaya akan dibawakan oleh Ibu Arimbi Dewi. Maaf. Kemudian Bapak yang Kekal dan Perpuluhan pertama oleh Ibu Sartini, perpuluhan kedua oleh Ibu Jeneke Repi, perpuluhan ketiga oleh Ibu Intan, perpuluhan keempat oleh Ibu Lis, dan perpuluhan kelima oleh Ibu Dewi Poris. Setelah itu kita akan mendengarkan renungan pada malam ini yang dibawakan oleh Romo Andreas. Temanya adalah Dia ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Romo Andreas bernama lengkap Romo Andreas Krisna Gunawan PR. Lalu nanti kita akan berfoto sebentar dengan Romo, lalu kita akan bisa tanya jawab setelah itu dengan Romo. Kemudian sebelum ditutup akan ada sedikit pengumuman, lalu lagu penutup dan berkat serta doa penutup dari Romo Andreas. Begitu susunan acara kita malam ini. Saya Lucy yang akan membantu menjadi moderator malam ini. Mohon maaf untuk sedikit keterlambatan karena kesalahan teknis. Kita akan mulai sekarang. Silakan Saudari Paulina. Bapakku datang menyembahmu sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat dan perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu di hidupku. Mari kita sejenak kita siapkan hati kita. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami umat-umat-Mu di dalam persekutuan ini mau merenungkan bahwa di dalam hati kami sungguh ada Engkau, dan semoga kami pun boleh sungguh mengenali diri kami, sehingga kami semua sungguh menjadi diri kami sendiri, dan bagaimana kami boleh berproses di dalam kami mencintai Engkau sendiri. Semoga di dalam karya, di dalam pelayanan, di dalam setiap kegiatan kami pun boleh turut serta memuliakan Nama di surga. Semua itu Bapa, kami kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita akui di hadapan Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak dan pantas untuk
turut serta di dalam persekutuan kudusnya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan karya. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Intensi doa, wujud gereja universal, penghapusan politik penyiksaan. Kita berdoa semoga komunitas internasional berkomitmen dengan cara-cara konkret untuk memastikan penghapusan praktek penyiksaan dan menjamin adanya dukungan bagi para korban dan keluarganya. Wujud gereja Indonesia, hati Yesus. Kita berdoa semoga kita dianugerahi rahmat untuk menghormati dan mencintai hati Yesus, dan percaya bahwa dalam hatinya yang maha kudus, kita boleh menemukan kekuatan dan penghiburan, lebih-lebih ketika kita dicekam oleh beban hidup dan krisis yang tak tertanggungkan. Bagi mereka yang sakit dan menderita, Tuhan Yesus tabib sejati, mohon jamalah semua orang sakit, khususnya saudara-saudari kita, Handoyo Budi Raharjo agar sembuh dari gejala hernia, Paulina Setiawati Sutanto, Teresia Anna Purwanti Lim, Ibu Puji, Ibu Erni Iskandar, Ibu Susi Kurniawan, Bapak Edi Gudianto, Bapak Thomas Natalis Primodiarta, Dile Kerap, Ibu Liliana Kanker Payudara, Ibu Rosnaini Bayeha, Hana Saniriana Surya Putra, Lukas Jailani, Hilda Hekiriana Surya Putra, Hubert Simpson Jailani, Rudi Seniawan, air seni tidak lancar, Indrawati Wongso, diabetes akut, Yung Yung, stroke ringan, Ignacia Yufrianingsi, kanker serviks akut, Bapak Andrean, Terenika Suherni dari kanker paru-paru, Bapak Antonius Hartanto, Bapak Cahyo Hartono, Bapak Hakim Wiharja, Bapak Iwan Guru Setiadi, Ibu Anastasia Susilowati, Ibu Katarina Lianiwati, Bapak Edwin Danu, Bapak Yohanes Satu Sotansio, Ibu Rima Abdi, Saudara Hendra, Saudara Nikolaus Sihotang, Ibu Miske, Saudara Nikolas Kleopas Trenki Sihotang, Bapak Rudianto Suhartono, Oma Sylvia Miskelim, Henry Budiarto, stroke dan prostat, John Moses Hancan, Bernadette Hancan, Alexander Hancan, Albertus Yuwono, Marianto Ciakwetfung, Maria Elizabeth Rundengan, Ibu Teresia Kangan, fungsi ginjal menurun dan diluputkan dari cuci darah, Richard Purnomo, Hadi Purnomo, Gio Kimbua, Reti, Samaria Purba, Bapak Marcel, Siti Haryanti, Roselyn Kairil, sakit lutut, Yohanes Budiman, Lin Maria Veronica dari sakit osteoporosis. Semoga Tuhan Yesus berkenan menganugerahkan rahmat kesembuhan, pemulihan kesehatan, dan kekuatan bagi mereka. Jiwa-jiwa yang berada di api penyucian, Ibu Juniarsi Juwardi, Bapak Junaidi Juwardi, Nila Susantio atau Tio Cuanmio, Setia Dharma Cahaya Surya Putra, Sim Guansun, Zainal Susiarjo, Helen Mulia Ong Syutik, Ignatius Warga Wijaya, Anet Gold Yang Nio, Dorothea Guiswatnio, Tarsius Macik Sutanto, Maria Marta Warga Intani, Samuel Wijaya, Rusmawi, Tantri Ratnawati, Suster Agatha PIC, Ibu Siska, Ibu Handayani Tandiono, Bapak Yohanes Yunus Joni Taniel, Ibu Modesta, Romo Alexander Sabta Dwi Handoko, SCJ, Romo Agustinus Iri Projo, Ibu Emiati Santoso, Lim Chuan Chiu, Lim Sunlian dan Tio Patnio, keluarga Joni Lim Sunitra Devi, keluarga Robert Lim dan Ravindra, Bapak Alex Chan Bunhian, Chan Kim Kiap dan Ong Guan Hoknyo,
Chan Bun Han dan Chan Bun San, Ong Seng To dan Lo Hong Nio, Tan Junwa, Chan Shu Chuan dan Wee Kiok Nio, Yap Tun Bo, Ong Tiong Tik dan Ong Guan Liang, dan Kim Ana, Mei Firnawati Mamur, Chan Bun Sui, Chan Bun Hong, Chia Piang Jun dan Francisca Lee Techin, Ardi Christian, Robert Berhot Rundengan dan Yvonne Liliana Deryong, Leonard Stephen Rundengan, Maria Helena Rustandi, Edi Tikualo, Puji Lestari, Patricia Imelda, Bapak Sohid, Ibu Rosalina Kairil, Tan Suan Yu, Matius Iwan Subagio, Cialin Wanyo, Bapak Iksan, Untung Supriyadi, Bapak Paulus Suhartoko, Cio Samsing, Tang Kim Nio, Chu Swikyong, Gulita, Nilawati, Paulus Benyamin Sitindion Tambunan, Robert Sitinja, Bapak Aang Hamsa, Thomas Budi Santoso dan Naomi. Semoga jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia, yang telah berbahagia bersama Bapa di surga, dapat menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan yang masih berjuang di dunia ini. Intensi lainnya, mohon kelancaran penyusunan skripsi Felix Marvin Hilmawan. Bapak Oki Solihin, mohon hikmat agar menyadari kesalahan dan dosa-dosa dan dalam rahmat Allah Bapa dapat bertobat. Bapak Haposan Siahaan, mohon hikmat agar menyadari kesalahan dan dosa-dosa dan dalam rahmat Allah Bapa dapat bertobat. Ibu Paulina Widya Kristanti, mohon rahmat dan pengampunan Allah Bapa yang terbaik bagi keluarga Tanti. Mohon kebenaran dan keadilan sesuai kehendak Allah Bapa untuk Iskandar Surya Putra dalam kasasi Asmara Cafe. Mohon kelancaran dan kemudahan dalam penelitian dan penulisan disertasi Ayu Dewi. Mohon kelancaran untuk ujian semester Christabel dan Avery. Mohon kelancaran dalam pembelian rumah Ervina dan Valentino. Mohon usaha untuk Rico Antonius. Mohon untuk dibukakan jalan pekerjaan yang terbaik untuk Feni Oktarina. Kelancaran dalam persiapan masuk sekolah Braille. Mohon doa kelancaran penjualan rumah di Kodia, Yogyakarta supaya segera terjual. Kelancaran dalam persiapan masuk sekolah Braille. Mohon agar masalah yang sedang dihadapi oleh Bapak Widiatmo cepat teratasi dan selalu diberikan kekuatan dari Tuhan. Mohon agar jalan menuju Sang Timur Karangtengah cepat terrealisasi. Mohon doa kelancaran penjualan tanah di Depok Sawangan, 2 lokasi, harga NJOP depan tol supaya segera terjual. Mohon agar Gaby dapat mendapatkan nilai ujian yang baik dan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya sesuai dengan cita-citanya. Mohon agar segera terwujud karya kasih bagi keluarga dan seluruh keluarga diberikan kesehatan. Mohon keluarga Hadi Purnomo bersatu lagi, suami dan anak pertama kembali. Mohon juga pemulihan ekonomi dan berkat pekerjaan serta untuk biaya studi anak. Kelancaran usaha, mohon kelancaran studi skripsi Welpen Sitinja. Marilah kita hening sejenak untuk intensi kita pribadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua intensi doa yang kita persembahkan dalam doa Koronka. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Tuhan Yesus kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dosa dunia. seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus
Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepada tubuh dan darah, jiwa dan kealahan yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih
kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah membantu dalam doa koronka kita barusan. Sekarang marilah kita buka hati kita untuk mendengarkan renungan dari Romo Krishna. Silakan Romo. Baik, selamat malam semuanya. Malam Mo. Bisa dengar suara saya dengan baik? Jelas Mo. Oke. Perkenalkan, nama panggilan saya Mona. Mona itu panjangnya Romo Krishna. Saya dari Klaten, di Maria Assunta. Di flyer itu tuh foto saya ketika Minggu Palma. Saya membuat keledai itu dari sak semen dan dari barang bekas. Karena sekarang itu saya baru bersyukur bahwa kita semakin sadar ya, semakin banyak orang itu melihat betapa pentingnya kan pengolahan sampah. Karena sampah itu sesuatu yang awalnya merupakan barang buangan, tidak dibutuhkan, kini semakin banyak diolah. Dan justru di situ menjadi sesuatu yang mesti kita lihat kembali, kita beri perhatian khusus dengan dipilah, dan semuanya pasti bisa dipakai dengan banyak kegunaan di dalam luas solutifnya, yang namanya sebuah kreativitas. Dan salah satu buktinya ialah sampah itu dapat menjadi sesuatu yang baru dan bahkan sesuatu yang sangat berharga. Nah, ini adalah bagian dari betapa dahsyatnya penciptaan yang Tuhan sematkan kepada kualitas human kita. Saya tidak mengupas tentang kitab suci, tapi saya mengambil tema itu, ia ada di dalam diri kita dan di hati kita. Inilah dasarnya dari Injil Yohanes, kalau Bapak Ibu nanti baca, ada di situ. Dan mesti kita ingat bahwa kualitas penciptaan itu bukan saja mampu kita membuat dari yang ada menjadi lebih berharga, tetapi juga dari sesuatu menjadi ada dari ketiadaan, dari yang bukan sesuatu, dari ketiadaan bukan dirinya, sayang sama sekali menjadi sesuatu, atau menjadi ada, atau menjadi dirinya, dari sebelumnya bukan, terus kemudian menjadi ya, dari yang ditolak, terus kemudian menjadi diterima, dari yang disisihkan menjadi diterima, dari yang dibenci menjadi dicintai. Nah, itulah letak dari kualitas ilahi. Kualitas yang memang tak dapat dibatasi oleh keterbatasan apapun, dan yang Allah mau berikan kepada kita manusia secara khusus, di dalam kita memelihara bumi, termasuk diri kita sendiri, ketika kita mau memaksimalkan daya kreatif Tuhan yang ada pada diri kita dan juga untuk diri kita sendiri.
Pada kesempatan ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa kemampuan daya cipta itu di dalam kita menjadikan sesuatu menjadi diriku dari yang bukan diriku, termasuk dari ketiadaan itu menjadi ada. Kita melihat kisah penciptaan hidup kita secara psikis, tentang apa yang seringkali kuanggap sebagai bukan dariku, tentang apa yang seringkali aku tolak, aku sangkal tentang diriku yang aku jadikan sampah dalam hidupku. Kadang sesuatu yang ingin cepat-cepat aku buang, aku jauhkan, aku campakkan. Justru setelah melihat kembali sisi-sisi itulah, dengan kita melihat, mengakrabi, mendalaminya, mengakui, menerima, terus kemudian sampai kita pada mencintai, bersyukur atas semuanya itu. Seperti kata Rasul Paulus tuh, semakin banyak berdosa, semakin banyak rahmat. Semakin aku lelah, semakin aku kuat. Di situ kemudian kita boleh menempatkan diri, kita merasa tercipta kembali, kita boleh menemukan diri kita yang sesungguhnya dari yang bukan diriku, menemukan kembali yang secara baru, benar, dan juga mendalam. Kita sadar nilai esensi kita itu dari debu, dari tanah yang nggak berguna. Tapi ketika ada daya penciptaan dari Allah, kita diberi nafas oleh Allah, kita sungguh luar biasa. Begitu juga dengan diri kita hidup dari kecil, kita merasakan kekurangan-kekurangan dalam hidup, dan apa yang kita terima dari keluarga, dari lingkungan sekitar, perkembangan hidup, seakan-akan kita itu semacam diolah dalam tanda kutip ya, bukan dengan kekayaan dari cita rasa bumbu kemanusiaan kita. Kita mungkin dengan lingkungan ada yang lingkungan yang keras, keluarga pun juga dengan keluarga yang keras. Nah, semacam itu kadang-kadang itu membuat kita luka dan kita mau jauhkan, kita buang. Tapi hari ini saya mau mengajak untuk kita melihat itu, kita mau mendalami itu, karena disitulah kita akan sungguh nanti menemukan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam hidup kita, di mana kita pun boleh bersyukur atas apa yang Allah berikan di dalam hidupnya. Tuhan telah memberikan cinta kasih-Nya kepada kita. Nah, makanya di sini sebenarnya saya sudah mempersiapkan PowerPoint sampai dengan 29. Tapi kayak yang saya mau baca saja. Kita sebagai murid Kristus itu seharusnya berani untuk masuk di dalam yang namanya krisis, di dalam praktek tentang yang namanya discernment atau tentang pembedaan roh. Kenapa? Bagi kita umat Kristiani, pembedaan roh itu sebagai satu jalan untuk menuju pengudusannya adalah hal yang tidak dilepaskan dari esensinya. Maka pembedaan roh adalah hal yang mutlak untuk kita hidupi. Alasan dan tujuannya apa? Supaya kita boleh mengerti sedalam-dalamnya apa yang menjadi kehendak dari Allah sendiri di dalam terang rohnya. Dan pada waktu yang sama membawa pada pengenalan kita yang benar akan diri sendiri dengan segala keunikan dan kekayaan dalam rencana ilahi bagi setiap diri kita. Mungkin kita punya kelemahan, kita punya kekurangan yang seringkali kita tutupi itu. Tetapi hari ini yuk saya ajak kita deketi, kita pilah, akhirnya pun kita boleh mensyukuri, kita boleh mencintai. Karena Paus Fransiskus di dalam pertemuannya dengan para Yesuit di Polandia tahun 2016 mengatakan demikian. Hari ini gereja perlu bertumbuh di dalam pembedaan roh, dalam kapasitas di dalamnya. Di sini pertama-tama kita akan melihat arti jenis penyebab dari makna krisis dalam hidup, di dalam panggilan kita. Baik saya sebagai imam, Anda di dalam keluarga, atau biarawati. Pertama kita akan melihatnya secara psikologi. Terus kemudian pada posisi ini kita akan melihat pengalaman krisis itu secara real, berusaha menemukan aspek-aspek psikologi yang akan membantu kita.
memahami lebih dalam, dan setelah itu kita akan terbantu untuk melihatnya secara teologi, sampai kita dapat melihat keluasaan ke dalam hidup kita yang diperkenalkan Tuhan di dalamnya. Karena iman tentunya lahir dalam hati yang sedang krisis. Di sini mengapa kita berani harus menempatkan diri di dalam krisis? Karena lagi-lagi Paus Fransiskus berbicara tentang suatu hal yang urgent di dalam hidup praktek pembedaan roh di zaman ini, zaman perubahan, yakni pentingnya keberanian untuk bertanya kepada diri, bertanya tentang hal-hal yang sedang kita jalani di dalam kesesuaian hidup kita dengan nilai Injili. Tentu ini adalah sesuatu yang rumit, tetapi juga sangat indah di dalam ruang interioritas kita, karena ini adalah keberanian yang membawa kita kepada kemauan yang kuat untuk menemukan akar dari kesulitan, ketidaksesuaian, dan bahkan mungkin ketidakbahagiaan kita berhadapan dengan kehendak Tuhan sendiri di dalam sukacita Injil yang diwartakan di dalamnya. Sekaligus di sini akan ditampakkan jawaban, kemungkinan, kekuatan, dan juga keputusan yang mantap dan bebas untuk yakin menjadi orang-orang yang dipanggil menuju kepada kekudusan dan juga sukacita akan kebebasan dari setiap pengalaman di dalam kita menemukan kebenarannya. Seperti tadi kita pun mendoakan, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia, supaya kita ini sungguh menjadi orang-orang yang kudus dan juga bersukacita. Berarti di sini melalui setelah yang saya katakan sebagai kesalahan, kesulitan, kelemahan dalam diri kita, kita pun harus berani, harus sanggup menempatkan diri pada disposisi bertanya pada diri sendiri. Pada momen benar-benar belajar, bersedia untuk menemukan kebenaran, otentitas, dan juga keharusan yang melekat pada diri kita dan juga di dalam panggilan kita. Sikap ini adalah keberanian untuk membangun kedekatan kita, kedalaman relasi kita dengan diri sendiri, dan juga dengan orang lain dalam setiap momen hidup kita. Karena itu kita perlu berpikir bahwa krisis itu sendiri, krisis apapun itu, kiranya pun juga terbuka akan sebuah misteri. Krisis membutuhkan pembedaan roh dalam setiap realitas diri yang baru yang akan datang untuk menjelma. Karena di dalam krisis itu terkadang kita itu seringkali kita ingin kabur. Udah, aku nggak mau mengalami itu. Kalau boleh, aku boleh melompat. Tetapi ketika kita sungguh diajak untuk masuk ke dalam krisis itu, oh ternyata ada Allah yang mau datang nih. Allah yang mau menyapa kita nih. Nah, di situ. Itu ini yang ingin saya ajak di dalam saudara-saudara sekalian pada malam hari ini. Secara khusus untuk memandang krisis itu bukan hal yang negatif. Krisis itu bukan semacam nerakanya dunia nyata yang seseorang pun tidak mau masuk atau mengalaminya. Tetapi kita pun juga tidak menyangkal ya, krisis itu menjadi masa-masa yang sulit, masa yang kelam, masa yang tak pasti. Sehingga kita pun kadang-kadang kita kehilangan arah, kehilangan kontrol atas hidup kita, karena kita cemas, karena kita takut di dalamnya. Kalau misalkan kita menggali apa itu artinya krisis, krisis itu berasal dari kata kerja, krino. Itu yang berarti saya memisahkan, saya memutuskan, saya mengevaluasi, saya melakukan pembedaan roh. Maka kita akan melihat di situ, krisis itu menawarkan sisi positif. Bukan sisi-sisi yang negatif yang tadi aku sebutkan tadi. Tetapi menawarkan sisi positif yang jauh lebih luas dan jauh lebih berarti daripada sisi gelapnya. Oleh karena itu, saya menyadarkan Anda semuanya bahwa krisis itu bukanlah sesuatu yang mesti kita hindari, tetapi
lebih merupakan setiap kesempatan untuk kita bertanya pada diri sendiri. Yang tadi Paus Fransiskus mengatakan, setiap kesempatan di mana kita berani membuka mata, membuka pikiran dengan hati yang besar untuk mencari kebenaran, kebaikan, dan cinta yang original. Yang pada kenyataannya lebih dari diri kita, lebih dari yang kita pikirkan. Pada prinsipnya itu Kristus mengadakan juga waktu yang sangat istimewa bagi kedalaman relasi kita dengan diri sendiri. Tadi yang saya katakan, kita boleh berdamai dengan diri sendiri, keintiman kita dan juga kekayaan hidup yang kita miliki di dalamnya. Jenis krisis itu ada dua, krisis internal dan juga eksternal. Krisis internal itu adalah kelelahan di dalam kesepian, hidup yang suam-suam kuku, egosentris dan narsisme, krisis makna, kerapuhan di dalam panggilan, ketidakmatangan di dalam hidup komunitas atau hidup keluarga. Kelelahan atau kesepian itu bukan semacam kelelahan fisik, tetapi lebih pada sisi psikis yang seringkali tidak dipahami secara matang. Maka maksudnya di sini adalah ada kelelahan di dalam kita menerima kenyataan. Duh, hidupku kok seperti ini ya. Duh, kenyataannya kok seperti ini ya, beda dari yang aku harapkan ya. Maka kesepian ini adalah milik dari keterbatasan keberadaan manusia yang mendasar, yang menegaskan ketidaklengkapannya. Kegagalan kita berrelasi dengan diri sendiri, ketidaksanggupan kita dalam menghadapi diri sendiri, ketidaksanggupan kita berdialog dengan diri kita sendiri, terbuka dan menerima apa adanya diri tersebut, itu yang menjadi tujuan di dalam kita sebetulnya. Kenapa kita sampai lelah di dalam kesepian? Kita mesti memahami ini perintah Yesus tentang bagaimana kita mengasihi orang lain, seperti bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi diri sendiri itu bukanlah sejenis cinta yang egois yang kita pahami, tidak. Tetapi mencintainya apa adanya di dalam sebuah relasi kita yang intim, yang tidak bisa tidak, dan hanya mungkin di dalam diri kita sendiri, dalam kesendirian kita sendiri. Terus kemudian tadi suam-suam kuku itu, ya hidup kita itu kayak macam apa ya, godaan yang halus, ada semacam gravitasi gitu, di mana semua orang memang punya potensi untuk jatuh ke dalamnya, karena di situ ada menjadi sesuatu yang nyaman, terasa lebih natural. Kemudian ia berkata bahwa ia juga seperti ketenangan yang menjanjikan, semacam kegembiraan yang meyakinkan kita bahwa tidak ada gunanya membuat hidup itu lebih rumit gitu. Kayak kita tuh dibuat semacam tumpul hidup kita, merasa tidak ada pelanggaran apapun, sangat lembut dan bahkan halus. Nah, bagaimana kita pun juga sangat tergoda untuk, karena boleh menganggap, oh itu logis kok. Saya tahu saya punya kelemahan, saya tahu saya mau boleh bertumbuh, tapi saya butuh waktu nih, saya tuh butuh tahap nih. Tetapi tanpa sadar nih, dengan menikmatinya di dalam sebuah ketidakpastian, ketidakkonsistenan kita, berarti waktunya pun molor, berarti kita juga sedang memberi keadaan itu makanan, membuatnya menjadi lebih kuat, lebih berkuasa. Jadi suam-suam punya tadi akan lebih lagi. Egoisme dan narsisisme, tahu ya. Terus krisis makna, ini merupakan imbas dari hilangnya tadi keberanian kita untuk memasuki diri sendiri, mengalami ruang interioritas kita, yakni ruang panggilan kita. Kita hidup sebagai apa, kita terus kemudian kok nggak ada rasanya ya, nggak ada maknanya ya. Nah, di sini.
Kita diajak untuk menyerukan pembaharuan dengan sampai pada penyempurnaan diri yang tentu saja akan berimbas pada tadi komunitas, keluarga, gereja, dunia. Maka kami para Romo pun juga ada retret setiap tahun pembaruan janji. Seharusnya Anda keluarga pun juga pembaruan janji nikah. Nah, gitu. Suster pun juga begitu. Terus tadi kerapuan panggilan kita boleh melihatnya. Yang secara eksternal nih ada globalisasi, hedonisme, budaya mati, dan hilangnya makna misteri. Globalisasi kita sudah tahu, hedonisme sudah tahu, budaya mati ya sekarang semuanya apa ya? Budaya hidup itu semakin berkurang, banyak perang, aborsi dan sebagainya. Hilangnya makna misteri juga. Kemarin kita habis merayakan Tritunggal Maha Kudus, bagaimana menjelaskan, memahami tentang Tritunggal. Ya, Tritunggal ya harusnya kita imani, kita rayakan, gitu. Nggak perlu dengan dipahami, tapi bagaimana kita mengimani, terus kemudian nanti hal yang misteri itu akan boleh-boleh perlahan-lahan kita pahami, dan justru di situ mengajak kita untuk mencapai terus. Nah, di situ itu sisi eksternal. Terus kemudian mengapa krisis itu menjadi waktu yang berahmat? Karena di situ menjadikan kita semakin menjadi sadar, gigih dalam menemukan apa yang hilang, yang kita lupakan, yakni originalitas hidup panggilan itu sendiri dengan segala kekayaan kekuatan yang kita miliki, dan memperkenalkan keindahan manusia, kehidupan, panggilan, iman yang kita miliki untuk menyalakan harapan dan terang baru bagi gereja dan dunia. Dalam audiensinya, Paus Fransiskus berbicara tentang dua kota, tentang kota Nazaret dan Bethlehem. Itu adalah dua kota kecil yang di luar kota Yerusalem, kota yang tidak diperhitungkan. Tetapi justru Bapak Suci di situ mengatakan bahwa itulah tempat yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi tempat kelahirannya. Nah, bagi Paus, kedua kota itu mencerminkan dari pinggiran interior diri kita, yakni sesuatu yang biasanya tadi kita pinggirkan, kita buang, tidak kita perhitungkan, karena kita tidak menginginkannya, tidak mau mengakuinya. Itu adalah luka-luka batin kita, konflik, dosa-dosa kita. Tetapi Paus berkata di dalam jiwa kita, Tuhan memilih pinggiran tadi, interioritas diri kita tadi yang kita buang itu, di mana kita merasa malu akan hal itu, tapi justru Tuhan memilih dan Tuhan ada di sana. Tuhan menyelamatkan kita di sana. Tuhan ingin kesuburan yang lebih di dalam rahmat-Nya dengan membawa kita lahir kembali persis dari luka-luka kita yang paling sakit. Tapi sayangnya, seringkali kita tidak tahu bahwa untuk tidak takut pertama-tama mesti kita mau menerima, mau merangkul ketakutan itu sendiri. Karena itu adalah sebuah pengenalan, sebuah pengetahuan, kesadaran baru muncul dari kekuatan yang lebih dahsyat ketika manusia mampu menerima sesuatu yang ingin ia hindari, ingin ia tolak. Nah, itu mengubah, melalui krisis itu kita dapat menerima segala kesulitan yang kita ambil di dalam sebagai bagian yang utuh di dalam hidup kita. Kita justru akan mengalaminya sebagai kesempatan, dan juga itu sebagai rahmat yang paling besar di dalam kita mengajari, memberitahu kita tentang banyak hal yang sebelumnya tidak pernah kita pahami, tidak pernah kita ketahui di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, pembedaan roh itu juga ada di dalam kitab suci dan juga tradisi gereja. Misalkan di Perjanjian Lama kita ingat nih bangsa Israel. Bangsa Israel untuk sampai ke tanah berjanji, ia harus melalui padang gurun. 40 tahun, bayangkan. Nah, di situ padang gurun itu menjadi tempat istimewa bagi perjalanan spiritual mereka, perjalanan iman mereka,
dan juga pembedaan roh spiritual mereka untuk sampai tanah terjanji. Nabi-nabi terdahulu, contohnya Raja Salomo nih, nanti kita boleh baca di 1 Raja 3:9. Di situ mengatakan bahwa sang Raja Salomo itu ada 2 ibu nih, rebutan 1 anak. Tapi bagaimana raja itu meminta supaya diberi kebijaksanaan di dalam membedakan yang baik dan juga yang jahat. Nah, raja itu ya udah anaknya dibelah saja bagi 2. Nanti kepalanya sama badan untuk ibu ini, badan sampai kaki untuk ibu ini. Tapi yang justru ibunya sudah biarkan anak itu hidup. Nah, itu baru ibunya, ya kan? Di Perjanjian Baru, di dalam Injil, Injil itu merupakan sebuah lukisan tentang kisah hidup, pewartaan, penderitaan, wafat, hingga kebangkitan. Itu adalah tema dari pembedaan roh, di mana sang putra yang sungguh menjadi manusia itu menunjukkan kepada kita bahwa pembedaan roh itu memang mungkin bagi kita manusia. Tadi kita nggak perlu menolak yang buruk di dalam diri kita, yang jelek di dalam kita, tapi bagaimana kita tadi mendekati dan mungkin sampai mencintai, karena sang Allah sendiri yang tadi saya katakan, dia turun menjadi manusia sama seperti kita, dia pun mau melakukan pembedaan roh itu. Karena disitulah panggilan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus datang untuk satu misi, yakni melakukan apa yang menjadi kehendak dari Bapaknya. Dan itulah satu-satunya tujuan dari apa yang namanya pembedaan roh itu. Itu, terus kemudian di dalam Paulus pun di dalam Roma 12, 1-2, dia mengatakan bahwa tujuan utama pembedaan roh adalah pewujudan dari kehendak Allah itu sendiri. Hidup yang baru sesuai dengan buah yang pasti dari pembedaan roh itu hanya mungkin tentu berkat rahmat Roh Kudus. Kita pun Bapak-bapak gereja, Ignatius dari Loyola, kita pun juga masa Paus Fransiskus, ada Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, dan juga ada sinodalitas gereja nih sekarang ini. Nah, kita masuk ke dalam interioritas sebagai jalan dari krisis kepada pembedaan roh. Apa itu interioritas? Tadi yang katakan ada 2 kota tadi. Interioritas merupakan tempat di mana kita dapat berbicara tentang proses mengenal diri. Apa pesan terdalam setiap krisis tersebut? Sekecil apapun itu bagi setiap orang yang berani mempertanyakan dirinya, untuk kemudian secara perlahan-lahan melangkah ke tahap selanjutnya, menemukan diri di dalam kesesuaian dengan kehendak Tuhan, di dalam praktek, dalam pembedaan roh atau discernment itu. Panggilan dasar manusia untuk terus berdialog dengan Allah yang secara tegas menyatakan bahwa pribadi Yesus dari Nazaret itu adalah titik acuan di dalamnya. Yesus yang adalah pewahyuan dari Allah yang penuh kasih. Hal utama yang Yesus tunjukkan dengan belas kasih-Nya adalah mengembalikan martabat anak Allah kepada semua orang, terutama mereka yang berada dalam penderitaan. Maka di dalam karyanya Yesus menyembuhkan, Yesus bahkan mengampuni, bahkan Yesus sampai memberikan hidupnya kepada kita manusia yang masih berdosa. Maka di situ tadi interioritas. Nah, di sini saya akan mengajak lagi interioritas itu sebagai tempat yang misteri. Hal yang mesti kita tekankan di sini adalah proses itu tidak pernah tuntas, nggak akan pernah selesai. Dari satu sisi, sebuah misteri yang sangat sulit dan bahkan itu tersembunyi. Seolah-olah kita ingin menemukan jawaban secara final dan juga yang terbaik. Cukup dan prosesnya selesai. Tapi soal bagaimana diri kita dari waktu ke waktu semakin sadar dan mau terus berjalan dalam proses melihat dan mengambil kapasitas subjektivisnya yang akan membuatnya selalu sanggup melampaui gejolak di dalam dirinya. Nah, proses ini yang saya tekankan, ini nggak akan pernah selesai.
ada makna, ada pemahaman yang baru, itu akan selalu muncul. Maka di sini kita butuh keterbukaan pada pengungkapan kesadaran akan yang lain, dan boleh seperti Paulus yang akhirnya mengatakan bahwa aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Gitu. Ketika saya di Papua, saya turne ke stasi yang paling jauh 210 kilo, 210. Di situ 40 kilo itu padang pasir, padang begitulah. Karena hujan tiba-tiba menjadi lautan lumpur. Saya jatuh di situ berapa kali, ban sampai nggak bisa muter dan sebagainya karena terselimuti tebal lumpur dan nempel ke selebor begitu. Saya sempat marah pada Tuhan. Tuhan, kenapa kamu nggak kirim aku ke Papua di sini? Umat-umatnya seperti itu, keras kepala semuanya. Aku pun di sini pun juga 5 bulan keuskupan lupa nggak ngasih uang saku kepada saya. Dan saya di situ ditinggal sendiri oleh pastor paroki saya. Saya semacam protes begitu. Tapi terus kemudian saya angkat tangan, Tuhan, saya menyerah. Tahun depan, setelah selesai Natal ini, saya pulang ke Jawa. Berarti panggilan saya berakhir. Tapi ketika saya setelah mengatakan itu, saya duduk, saya cari tempat yang ya boleh katakan sejuk dikit lah. Tuhan mengatakan, Kris, cuma seperti itu aja. Ayo aku tuntun. Ini suatu yang aneh. Ketika saya nyerah, tapi justru di situ Tuhan yuk tak tuntun seperti anak kecil tuh. Saya terus kemudian nggak pernah jatuh lagi dari motor, nggak pernah kepleset, bahkan di ujung saya ketemu dengan ongko, saya dikasih uang 300.000 sama minuman api. Di tengah hutan saya nabrak landak, saya nggak terpleset, malah justru landak itu saya bawa pulang sampai ke paroki dan justru boleh jadi hadiah Natal di paroki. Nah, disitulah saya boleh mengalami sebuah yang ingin saya buang, yang ingin saya tinggalkan, tapi ketika saya boleh mengalami di situ, mulai mengakapi dengan itu, ternyata ada ungkapan syukur di dalamnya. Sebagai penutup, bagaimana kita pun, saya tidak mau mengabaikan kemampuan kita ya sebagai kita manusiawi, tapi seolah-olah kita pun cukup dengan berdoa, cukup beriman saja, tidak. Tapi bukankah Yesus pun juga mengatakan, siapa yang setia dalam hal-hal kecil, ia akan setia pula juga dengan hal-hal yang besar. Dan Tuhan di situ menuntut iman kita, iman umatnya dalam hal-hal kecil. Pertama-tama ia berbicara tentang pemilihan Tuhan terhadap orang-orang tertentu yang ia panggil menjadi utusan dan juga tangan kanannya. Tuhan memilih kita, Tuhan memilih Anda, Tuhan memilih saya. Dan yang ia buat di dalam hidup kita, itu pun juga di dalam keseharian kita, sangat dekat dengan kita. Yang kita rayakan di dalam setiap kita melakukan Ekaristi, di mana ia pun rela, ia pun mau Tuhan hadir yang menjadi yang menjelma dari dalam hosti kecil yang sederhana itu, supaya bila kita dengan iman yang sungguh kita boleh merasakan, kita boleh melihat nilai kerendahan Tuhan yang hadir, merasakan kehadirannya yang nyata, dan bahkan kita pun bersyukur di dalam hidup kita. Nah, mengapa iman itu diberikan kepada kita? Karena kita boleh merasakan bahwa itu adalah anugerah Allah yang boleh kita percayai dengan sungguh
dan menjadi bagian yang nyata betapa mungkinnya Allah itu sungguh mau berinkarnasi juga di dalam diri kita masing-masing. Tadi di dalam situasi yang mungkin kita buang, tadi yang bagian luar, tapi disitulah Allah itu hadir, disitulah Allah itu berkarya. Tuhan menginginkan kita supaya kita menghayatinya dengan sepenuh hati. Meskipun melampaui akal sehat kita dengan segala kekuasaan keterbatasannya, tidak berarti bahwa bertentangan dengan logika, bertentangan dengan segala keterbatasan diri kita. Tidak. Kita pun juga boleh merasakan, meskipun itu rasanya sulit, tetapi dari Tuhan yang sulit itu harus kita tempuh. Karena yang menyakitkan itu harus kita hadapi. Supaya tadi, kalau kita mau menemukan emas yang murni, emas itu pun harus dibakar dengan api. Kita pun akhirnya mengerti bahwa luhurnya hidup kita, betapa berharganya kita, indahnya keaslian hidup kita, yang hanya akan terbukti di dalam kedewasaan kita, keberanian, kebesaran hati kita, di dalam kita mengakrabi kekurangan kita, mengakrabi kelemahan-kelemahan kita. Karena dengan melihat, dengan bergaul mesra dengannya, bersama dengan Tuhan yang rela bergembira bersama kita, kita dapat merasakan manisnya ketika yang maha besar itu datang mengunjungi kita. Bahkan berdiam di dalam rumah kita. Bahkan tadi rumah kita pun yang sangat sederhana, yang mungkin kotor, yang mungkin menjijikkan. Tapi betapa indah dan manis mengerti cinta dan kasihnya di dalam hati kita, di dalam kesabaran, ketulusannya, di dalam membantu kita, menyembuhkan luka-luka kita, mengajari kita melihat kekuatan kelebihan diri kita dari setiap kelemahan kekurangan kita. Kita boleh ingat juga tuh kisah dari si anak yang hilang. Karena itu bukan hilang tapi menghilang. Dia berbuat sesuka hatinya, foya-foya. Tapi dia sadar bahwa dalam segala luka-luka masa lalunya, segala kepahitannya yang pernah menimpa dirinya, itu dia seperti merasakan bagian dari jiwanya itu sendiri. Sebetulnya dia ingin rindu akan pulang ke rumah. Dan ketika ayah atau Allah kita mendengar kita, melihat kita yang bau, yang kotor, terutama jiwanya, disambut dengan pelukannya, pelukan Bapa, dengan membiarkannya bau dan juga kotor itu, tapi Allah mau membersihkannya. Dan kita pun diajak tadi dikenakan pakaian, kenakan sepatu pesta, cincin. Nah, disitulah kiranya kita setiap cacat, kelemahan kita, borok, luka-luka kita pun disambut, dipeluk, bahkan dengan membiarkannya seperti itu, tetap membersihkannya. Allah pun mau membaptis kita. Ketika kita pun dibaptis, kita diberikan pakaian, pesta, kita pun diajak untuk menyambut tubuh dan darah tiap hari. Wow, keren. Nah, juga tentang siapa tuh, kisah Lazarus dan juga orang yang kaya tuh, itu tuh yang kaya minta supaya Lazarus datang untuk mengingatkan saudaranya. Tapi di situ yang menjadi pertanyaan bagi kita, Lazarus itu digambarkan sebagai seorang yang penuh borok, yang ditolak, yang tidak diikut sertakan oleh orang kaya itu masuk di dalam rumahnya bersantap dengan keluarga dan tamu-tamunya. Bahkan katanya itu anjing-anjing pun juga menjilati boroknya.
Tidak perlu kita berpikir terlalu jauh ingin melakukan hal yang besar, yang luar biasa pada orang yang miskin, orang yang dipinggirkan, orang yang sakit. Benar itu dan benar itu baik dan sangat Kristiani, tapi hanya akan menjadi sesuatu yang sangat eksterior bagi kita, lupa bahwa di dalam diri kita pertama-tama dan utama kita belum melihat ada banyak hal, ada banyak kemungkinan dari kita yang seringkali kita pinggirkan, kita anggap sebagai borok dan penyakit, yang kita anggap sebagai bagian dari kemiskinan yang tidak jarang ingin selalu kita singkirkan. Kita tidak inginkan untuk menerima itu dan menjadikan itu jadi bagian diri kita. Padahal di situ Yesus menghadirkan dirinya kepadanya di setiap cacat, kekurangan kita, dan disitulah pasti ada rasa kekeluargaan, ada rasa kebersamaan dan juga akrab, agar kita pun sampai dengan kepenuhan tadi, hidup bersatu dengan Allah sendiri yang sungguh kita inginkan. Sehingga kita pun boleh tadi di akhir boleh mengatakan, aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2:20. Begitu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, sebetulnya panjang ini yang ingin saya katakan, tapi saya meringkasnya dengan sangat kacau. Tapi saya mau mengajak Anda semua, ayo kita sungguh mencintai apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Dan disitulah krisis, bukannya krisis kita akan lemah, tidak. Tapi dengan kita masuk ke krisis, kita boleh menemukan itu sebuah misteri, karena di dalam krisis itu ternyata Tuhan justru memilih tempat itu untuk Tuhan mewahyukan diri, untuk Tuhan sungguh melakukan karya keselamatan yang sungguh Allah berikan. Gitu. Makanya ketika saya kemarin mengikuti rangkaian liturgi gereja ya, dari Natal sampai dengan Paskah, kebangkitan, kenaikan, dan juga kemarin sampai Pentakosta, ternyata disitulah Allah sungguh-sungguh mau mewahyukan diri, mau masuk ke dalam kehidupan kita. Dan ketika Yesus pun juga berkata kepada kita, jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutup pintu rapat-rapat supaya jangan orang lain tahu. Itu bukan artinya kita artikan secara harfiah, kita masuk ke kamar, dikunci, gitu, tidak. Tapi bagaimana kita masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Karena disitulah hanya saya dan Tuhan yang tahu. Anda nggak tahu isi hati saya. Tapi saya pun juga nggak tahu isi hati Anda. Yang tahu hanya Anda dan Tuhan. Nah disitulah sebagai titik pertemuan antara Anda dan Tuhan. Nah mari di situasi keadaan itu, kita kenali lagi apa yang menjadi luka-luka, apa yang menjadi pergulatan, hingga akhirnya pun kita boleh sampai sampai pada rasa mencintai dan juga bersyukur. Saya diteguhkan oleh siapa itu? Carlo Acutis. Karena dia di masa waktu sakitnya, ia pun mengatakan bahwa Tuhan, aku satukan nih luka-lukaku dengan penderitaan di kayu salib.
Nah, sama dengan doa-doa kita, doa Korintus tadi, di mana kita boleh merasa ada yang susah, ada yang kita nggak senang, tapi yuk kita satukan itu dengan penderitaan di kayu Yesus kayu salib, karena disitulah ada kebangkitan, karena disitulah ada keselamatan. Dan akhirnya pun kita sungguh bersyukur tuh boleh dan juga boleh mencintai itu. Akhirnya kalau misalkan kita lihat makna-makna itu lagi, itu tuh nggak bisa berhenti. Kita boleh nih dapat makna yang baru, boleh mendapat pengalaman-pengalaman mistik yang boleh kita alami. Karena tadi itu nggak akan pernah berhenti, tapi kita terus berjalan melangkah ke depan. Begitu penjelasan secara singkat dari saya. Yakinlah bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Maka ketika Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku pun juga akan tinggal di dalam kita, itu pun sungguh dan itu pun nyata, real adanya. Terima kasih. Baik, Saya Romo. kembalikan. Ya, terima kasih Romo Krishna atas pengajarannya barusan. Enggak kacau kok, Mo. Cuman memang sangat padat. Sangat padat ini sampai lari-lari untuk mengikutinya, Mo. Ya, Terbukti dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mo, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita foto dulu sebentar ya, Mo. boleh. Yuk, teman-teman, silakan dibuka kameranya and smile. Ibu Silva minta tolong ya. Baik, Bu Lucy, Bapak Ibu, mari kita berikan senyuman kita yang paling bahagia, kata Romo tadi, walaupun penuh dengan tantangan dan hambatan, karena kita mau tersenyum buat Tuhan. 1, 2, tolong dibuka ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah, Sudah ya? Bu Lucy. Oke, thank you Ibu Silva. Romo ada sedikit pertanyaannya bisa dipanjangin, bisa enggak. Maksudnya jawabannya, tapi kita tinggal punya waktu 9 menit lagi, Mo. Iya. Ada 2 pertanyaan sama 1 sharing yang mungkin nanti kalau ada waktu saya bacain, Romo tanggepin ya. Ya. Romo, ada satu teman yang tanya mengenai hal pembedaan roh ini di sermon. Itu yang dibedakan itu, yang dipilah itu antara apa, Mo? Roh baik dengan apa? Roh baik dengan roh jahat atau roh secara tekstual dengan roh secara konseptual? Oke, langsung. Iya, silakan. Itu adalah pembedaan roh antara roh yang baik dan roh yang jahat. Tadi yang saya katakan ada 2 tuh, eksternal dan juga internal. Kita boleh tuh melihat tadi ada apa sih di mana kita punya kelemahan, kelelahan di dalam kesepian, terus kemudian di dalam panggilan kita kehilangan makna. Nah tadi kalau misalkan roh jahat itu ya sudahlah, itu kan kita melewati krisis, janganlah, tinggalkan aja, nggak usah kita hiraukan, karena kalau misalkan kita hiraukan nanti kamu jadi down loh, kamu jadi nggak bersemangat loh, gitu. Tapi ketika kita ada masalah, ketika kita ada konflik, ketika ada kekurangan dalam diri kita berani untuk menghadapi itu, kita berani untuk mensikapi itu. Tapi bukan hanya dengan kita berani doang, tapi kita perlu dengan bantuan dari roh Allah tadi, begitu. Nah, dari situ kita akan menemukan semacam kita ada makna yang baru. Tadi, saya sharing tadi ketika saya di Papua. Saya pengalamannya itu di sana nggak mengenakan. Saya sampai angkat tangan dan saya sampai menyerah. Tapi ketika saya diem, aku kok seperti itu ya orangnya ya. Kok aku gampang emosian ya. Kenapa aku malah sama Tuhan ya.
Nah, ketika aku bisa melihat itu, ternyata Tuhan berkata, Kris cuma kayak gitu, ayo tak tuntun. Nah, seperti anak bayi itu, angkat tangan begitu dituntun gitu. Nah, ketika itu malah apa yang saya rasakan itu tuh nggak ada hambatan sama sekali. Dan bahkan saya sempat yang marah tadi, saya sempat nggak dikasih uang, uang saku sama kusupan nali, ada Vater di situ. Tapi saya dengan orang lain, saya dikasih uang 300.000, dikasih wiman papi dan sebagainya. Nah, pembedaan roh itu tuh ya tadi, roh yang baik dan roh yang buruk. Nah, kita memilih roh yang baik supaya kita berani untuk melangkah. Tapi melangkah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dari Allah sendiri, bukan melangkah dengan apa yang menjadi kehendakku. Begitu. Kalau kita secara manusiawi kan, aku nggak mau nih menemukan sebuah kesulitan, aku nggak mau nih ditolak oleh orang lain. Nah, tapi bagaimana kita boleh melangkah menghadapi itu semuanya tadi, sampai kita boleh mencintai itu. Gitu. Kemudian Mo, gimana cara mengasah diri kita supaya kemampuan discernment kita makin lama makin baik, Mo? Nah, tadi ada ruang. Kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar tadi. Kita masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Nah, kalau kita mengalami sebuah masalah, masuklah ke dalam masalah itu. Di dalam hati Anda itu apa yang menjadi pergudatannya, apa yang menjadi luka di dalam hatimu. Cari sampai ketemu. Kalau kita sudah ketemu, prosesnya itu tadi. Tuhan, aku mau satukan lukaku ini dengan luka penderitaanmu di kayu salib. Karena yakinlah di situ ada kesembuhan, disitulah ada kebangkitan, disitulah ada keselamatan. Nah, kalau orang terluka, kena parang, mau sembuh atau tidak? Kalau nggak mau sembuh, biarkan darah ngocor, habis, mati kita. Atau infeksi nih, infeksi ya udah mati juga. Tapi kalau mau sembuh, dibersihkan, perih, dibetadin, sakitnya minta ampun. Disuntik bius, dijahit, sakit enggak? Enggak, karena sudah dibius. Terus diperban nggak boleh kena air. Terus suruh minum obat pahit. Tapi di situ butuh waktu, butuh proses. Kita mau enggak di situ? Nah, kalau kita sembuh, kita bisa menyembuhkan orang lain. Kalau orang lain kena parang, begini tuh caranya. Gitu. Nah, kalau kita pernah luka, pernah mengalami, kita boleh berdinamika dengan diri kita, berproses dengan diri kita, maka kita nanti pun juga akan bisa mengobati orang lain. Karena Yesus juga begitu. Dia datang itu bukan untuk senang-senang, tapi untuk terluka. Karena dengan luka-lukanya itu, Yesus bisa menyembuhkan kita. Begitu. Baik, Mo. Mo, terakhir Mo ada sharing dari satu teman, mungkin setelah itu Romo bisa tanggepin atau kasih nasihat, saya bacain secara singkat ya, Mo. Jadi ada satu teman yang merasa pernah putus asa, karena waktu itu baru 3 bulan dia sosialisasi kerahiman keliling Jawa Barat, terus ada yang mengadukan dia kepada Monsinyur Pujo. Terus dia merasa putus asa dan bilang, Tuhan Yesus, aku melayani sampai di sini aja ya. Tapi ternyata Mo, yang terjadi kemudian dia malah dapat rumah baru, padahal selama puluhan tahun dia tinggal di komplek perumahan. Dan di tahun 2014 Monsinyur Anton malah memberi pesan kepada dia untuk melanjutkan terus sosialisasi kerahiman itu, karena itu adalah tugas sebagai rasul. Jadi karena dia tetap lakukan, ujung-ujungnya baik, Mo. Romo kasih. Iya. Luar biasa. Itu sama seperti tadi. Ini kan komunitas di Jakarta ya. Itu yang orang-orang yang dulu dimusuhi orang-orang Jakarta tuh, Basuki, Ahok. Dia pun pernah mengatakan, aku cuma Ahok dibenci oleh orang-orang Jakarta. Tapi Yesusku, yang sungguh Allah, datang ke dunia. Lebih banyak yang benci dia. Gitu. Jadi nggak masalah aku dibenci orang
sejakarta, nggak masalah. Terus kabarkan terus tentang kerahiman itu. Gitu. Luar biasa. Keren. Ujungnya juga bagus ya, Mo. Ujungnya indah. Iya. Ya kan sampai harus kita boleh sampai tadi bersyukur. Bahkan kita pun juga sampai mencintai. Di Fire itu kan saya suka yang itu tuh karena ya aku pengen jadi keledainya Yesus. Keledai itu di mana-mana dikatakan sebagai binatang yang bodoh, tapi aku nggak membawa diriku sendiri. Aku membawa Yesus nih yang ada di pundakku. Dia yang menaiki aku bawa dia kemana-mana. Temanku tadi yang itu, jadilah keledainya Yesus ya. Jadilah keledai. Biarkan orang-orang mengatakan aku bodoh, biar. Tapi yang aku bawa nih Yesus. Siapa yang mau melawan? Oke. Betul. Iya. Betul. Oke. Romo, waktu Mhm. kita sudah habis. Sebenarnya masih ada Iya. beberapa yang sharing lagi. Makasih banyak ya, Mo. Oke. Meskipun sangat padat, tapi kita semua mendapat sangat banyak berkat. Ini ada dari chat Mhm. juga banyak yang bilang terima kasih banyak, Mo. Gitu. Iya. Oke. Jangan sekali lagi ya, Ya. jangan hindari masalah, jangan benci masalah, jangan benci, tapi sungguh ayo kita cintai karena di situ Yesus lahir. Yesus di situ berkarya. Begitu. Oke, Mo. Ada pesan tambahan lagi, Mo, selain yang barusan? Makan kuaci, beli es buah. Terima kasih. Cup-cup. Dah, cukup, Pak. Baiklah, teman-teman. Karena kita sudah malam, Romo juga yang memberi berkat sudah capek. Kita semua harus istirahat. Terima kasih, Romo. Terima kasih, teman-teman. Sekarang kita segera menutup acara kita ini dengan lagu penutup, kemudian dilanjutkan oleh Romo dengan doa penutup dan doa berkat. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mengamalkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Bab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku. Bab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Allah Bapa yang makasih, terima kasih atas perjumpaan yang boleh kami alami bersama dengan saudara-saudara kami di komunitas KKI ini, di mana kami boleh menemukan semangat untuk kami milah-milah pengalaman hidup kami yang pernah kami buang di dalam hidup, yang pernah kami singkirkan di dalam hidup. Kami mau memilah-milah, mengolahnya. Kami mohon tuntunan rahmat-Mu di dalamnya, sehingga kami pun boleh akhirnya
boleh mencintai pengalaman yang boleh menjadi krisis di dalam hidup kami ini, sehingga itu pun sungguh sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami pun boleh mensyukuri atas semuanya itu. Kami mohon berkat-Mu untuk semua anggota komunitas KKI ini, dan di dalam istirahat kita nantinya, semoga dengan istirahat nanti kita boleh memperoleh semangat yang baru, kekuatan yang baru di dalam kita menapaki hidup selanjutnya, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dalam hidup kita pun boleh selaras dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan hati kita mohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Untuk kita semuanya, untuk komunitas kita, untuk pelayanan kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.